Halo, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan memahami pesan yang diterima dengan baik. Materi tentang komunikasi efektif mencakup beberapa konsep yang perlu dipahami diantaranya. 1. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim, kita sebagai komunikator, kepada penerima komunikasi, ya, kepada customer kita, kepada rekan kerja kita, rekan bisnis kita, dan bahkan sama pasangan kita. Itu adalah komunikasi. Jadi penyampaian pesan kepada orang yang kita ajak bicara, pada audiens, dari kita untuk mereka, gitu ya. Berarti pesan yang disampaikan harus benar-benar sampai ke deliver dengan baik kepada audiens kita. Yang kedua, komponen-komponen komunikasi. Pengirim komunikasi yang pertama, orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Jadi komunikator adalah kita tentunya, ya. Kita sebagai komunikator, orang yang menyampaikan pesan, tentunya kita harus memiliki teknik-teknik komunikasi dengan baik, gitu. Yang kedua adalah pesannya, isi pesannya, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Jadi kalau udah ada kita sebagai komunikator, tentu harus ada pesan yang dibawa. Misalkan Anda adalah seorang pembisnis, Anda adalah seorang sales, tentu pesannya adalah tentang produk Anda misalnya, ya, tentang harga, tentang promo, tentang bisnis Anda saat ini, ya, apapun itu, ya, itu adalah pesan yang ingin Anda sampaikan melalui Anda sebagai komunikator. Media, sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ya. Misalnya secara lisan, secara tulisan, ataupun secara visual. Jadi udah ada pengirimnya, Anda sebagai komunikator, terus ada pesan yang ingin dibawa atau yang ingin disampaikan, lalu ada medianya, ya. Medianya bisa secara tertulis, secara lisan, ataupun secara visual. Misalnya tertulis itu artinya Anda menyampaikan dengan media kayak sosial media, atau misalnya Anda kirim email, gitu ya. Anda kirim surat kabar atau segala macam, itu adalah bentuk dari penyampaian pesan secara tulisan. Dan penyampaian pesan secara lisan artinya penyampaian yang Anda sampaikan, Anda bicarakan sendiri, gitu. Ini Anda membicarakan sendiri lewat lisan Anda, gitu ya. Itu adalah penyampaian pesan secara lisan. Dan terus juga ada visual. Setelah Anda melakukan penyampaian pesan secara lisan dan juga secara tulisan, tentu sudah dibutuhkan juga penyampaian pesan secara visual, baik itu secara audio visual atau video visual, gitu ya. Dan lain sebagainya, teknik-teknik komunikasi yang bisa kita pelajari, ya, gitu. Dan selanjutnya adalah penerima atau audiens, ya. Penerima, orang atau pihak yang menerima pesan. Jadi kalau udah ada kita, ada pesan yang disampaikan, ada medianya, tentunya harus ada penerimanya, ya. Jadi kalau misalnya udah ada kita, ada pesan yang dibawa, ada media, nggak ada yang menerima, ya percuma. Tidak akan pernah terjadi komunikasi yang efektif, gitu. Saya ambil contoh begini. Misalnya Anda ketemu sama klien, sama customer Anda, ya. Tentunya yang Anda cari adalah orang tepat yang bisa menerima pesan Anda. Misalnya Anda goalnya ingin menawarkan produk, tentunya Anda mencari orang yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk belanja barang. Orang yang memiliki keputusan untuk belanja barang, ya. Kalau misalnya Anda datang ke sana ketemu sama karyawannya, sama stafnya yang ngurusin misalnya administratif, atau misalnya ngurusin delivery dan lain sebagainya, tentu itu bukan orang yang tepat untuk kita ajak bicara. Tentu itu adalah bukan orang yang tepat untuk kita sampaikan komunikasi yang efektif. Sampai capek kita ngomong pun, itu bukan orang yang tepat yang bisa kita ajak komunikasi. Dan itu adalah bukan termasuk komunikasi yang efektif. Jadi Anda hanya buang-buang waktu, Anda hanya buang-buang tenaga untuk bicara, sedangkan Anda tahu lawan bicara Anda itu bukan orang yang tepat, gitu ya. Jadi itu tidak termasuk kategori komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada umpan balik.
Umpan balik ini adalah tanggapan dari penerima pesan. Ya, tanggapan dari penerima pesan atas pesan yang diterima. Jadi ada feedback, ada respon dari orang yang kita sampaikan pesan. Ya, baik secara lisan, secara tulisan ataupun secara visual. Gitu. Jadi efektif ini adalah misalnya saya nawarin produk ke restoran dan saya ketemu sama AC ataupun purchasing atau bahkan sama ownernya langsung. Nah, ketika saya presentasi produk, saya nyampaikan presentasi produk dengan orang yang tepat, tentunya dia akan melakukan respon. Tentunya dia akan memberikan jawaban. Itu adalah umpan balik. Itu adalah feedback. Dan itu bisa menjadi progres. Gitu. Yang mana bisa kita lakukan tindak lanjut yang lebih mendalam lagi. Misalnya dia nego terkait harga, dia compare terkait produk, dan lain sebagainya. Itu adalah umpan balik atau itu adalah feedback yang bisa kita kembangkan untuk kita lakukan tindak lanjut berikutnya. Ya. Terus gimana kalau misalnya kita udah komunikasi tapi nggak ada feedback, nggak ada respon, gitu ya, nggak ada hal yang ingin kita bisa kembangkan. Nah, itu bukan termasuk komunikasi yang efektif menurut saya. Kenapa? Karena Anda menyampaikan pesan hanya sendiri. Ya. Anda hanya menyampaikan pesan dan tidak ada respon dari audiens Anda. Itu artinya sama aja Anda ngomong sendiri. Oke? Itu ya. Jadi, itu bukan bagian daripada komunikasi yang efektif. Lanjut, konteks. Situasi atau lingkungan di mana komunikasi berlangsung. Ada konteks. Jadi kalau misalnya Anda udah ada umpan balik, ada konteksnya. Jadi konteks itu adalah tempat di mana Anda bisa menyampaikan pesan dengan baik. Jadi kita misalnya Anda, contoh ya, Anda ngonting sama owner, tapi meetingnya di jalan, meetingnya di kendaraan, atau meetingnya sambil jalan gitu ya, sambil jalan menuju ke mobilnya dia, atau mungkin menuju ke tempat makan, dan sedangkan di sana dia lagi ada janji sama klien yang lain atau lain sebagainya. Anda menyampaikan pesan, nah itu tidak termasuk komunikasi yang efektif. Karena apa? Karena tidak akan nyambung, tidak akan nyangkut, dan tidak akan ke distract pikirannya atas pesan yang Anda sampaikan. Nah, itu tidak termasuk pesan atau tidak termasuk dalam kategori komunikasi yang efektif. Oke, yang ketiga adalah prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama ada jelas. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan, gitu ya. Jadi Anda menyampaikan goalnya apa? Misalnya Anda menyampaikan terkait penilaian, misalnya Anda menyampaikan pesan kepada pasangan Anda misalnya ya. Anda sampaikan bahwa dia sangat cantik gitu ya. Dan sedangkan Anda menyampaikan dengan cara yang mungkin Anda masih jaim-jaim, mungkin Anda masih canggung, atau mungkin Anda hanya ngasih kode. Tentunya itu tidak terjadi komunikasi yang efektif. Sama halnya kita ingin menyampaikan produk ke customer tapi kita yang masih malu-malu, masih ragu-ragu, mungkin juga kita belum hafal banget tentang produk knowledge dan lain sebagainya, maka itu tidak termasuk komunikasi yang efektif. Karena yang Anda sampaikan tidak bisa didengar dengan jelas oleh audiens Anda atau oleh target komunikasi Anda. Selanjutnya adalah singkat. Pesan sebaiknya disampaikan dengan ringkas tanpa bertele-tele. Jadi poin ke poin ya, Anda harus sampaikan secara singkat. Boleh Anda improvisasi dengan ngobrolin hal lain dulu, tapi di mana ada celah untuk Anda menyampaikan poinnya, sampaikanlah dengan jelas dan singkat. Kenapa? Karena kalau Anda tidak sampaikan secara singkat dan jelas, customer akan kembali untuk, atau audiens akan kembali untuk membahas tentang yang lainnya, yang akhirnya goal dari komunikasi Anda tidak tercapai atau tidak sampai ke pada audiens Anda, gitu ya, nggak sampai. Jadi misalnya Anda bahas tentang terkait produk tapi customer ngebahas tentang strategi bisnis misalnya, atau membahas tentang segmen, nah tentunya poin produk yang Anda sampaikan tentunya akan ketindih atau ketimpa dengan materi itu, gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Ada konsisten.
konsisten informasi yang disampaikan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan pesan sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda ngomongin produk, maka Anda sampaikanlah pesan-pesan itu tentang produk. Jangan misalnya Anda sampaikan tentang produk lalu Anda ngomongin strategi, ngomongin yang di luar dari konteks pesan yang Anda bawa. Misalnya Anda ngomongin produk, tentunya Anda harus ngomongin tentang produk knowledge, tentang keunggulan produk Anda, tentang kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor, gitu kan, tentang gimana cara penetrasi di area, cara approaching ke pelanggan baru dan lain sebagainya. Itu adalah pesan-pesan yang atau poin-poin yang relevan dengan poin utama yang ingin Anda sampaikan. Harus konsisten. Empati. Pengirim harus mempertimbangkan perspektif dan perasaan penerima. Ya. Jadi Anda sebagai komunikator harus mempertimbangkan empati. Pengiriman harus mempertimbangkan perspektif dan perasaan penerima. Jadi Anda jangan memaksakan untuk audiens Anda bisa mendengarkan Anda atau audiens Anda mau mengerti Anda, sedangkan Anda nggak mau mengerti keadaannya dia. Misalnya audiens Anda atau target komunikasi Anda sedang sedang ngitung-ngitung usahanya, misalnya ya, lagi terima pelanggan atau terima telepon dari kliennya. Maka itu Anda jangan maksakan dia untuk mendengarkan Anda, karena tadi harus punya rasa empati. Misalnya Anda datang ke satu kantor, Anda ingin bertemu gitu ya, tiba-tiba di kantornya dia lagi sibuk atau dia lagi ada tamu. Ya udah, jangan Anda teruskan, Anda tunggu sampai dia tidak sibuk lagi, sampai tamunya selesai balik dan Anda bisa masuk ke sana. Maaf ya guys, lagi agak-agak batuk jadi ngomongnya agak terbata. Aktif mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lain. Jadi Anda jangan hanya ingin didengarkan, jadi Anda jangan hanya ingin bicara saja, tapi juga Anda harus mendengarkan lawan bicara Anda. Anda harus mendengarkan target audiens Anda. Jadi berikan dia waktu, berikan klien Anda, customer Anda waktu untuk bicara. Biarkan dia bicara, biarkan dia ngomong dulu, Anda dengerin, barulah Anda teruskan untuk menyampaikan poin-poin pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan. Gitu. Jadi intinya jangan egois ya guys ya. Jangan egois, saling mendengarkan, dan itu akan menjadi komunikasi yang efektif. 4. Hambatan komunikasi. Gangguan fisik, misalnya suara bising yang menghalangi pesan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi komunikasi, hindari suara-suara bising. Misalnya ya, Anda lagi meeting di industri gitu ya, di industri Anda meeting, tapi Anda meetingnya di ruang produksi, ya itu nggak akan nyambung ya. Jadi gimana caranya, arahkan audiens Anda, arahkan customer Anda untuk cari tempat yang relevan untuk Anda ajak bicara ya. Karena apa? Karena biar nggak ngeganggu lagi biar nggak ada yang ngeganggu saat Anda bicara ataupun klien Anda bicara. Perbedaan bahasa. Penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dimengerti oleh penerima ya. Jadi terkadang kekurangan kita adalah kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang klien kita nggak mengerti, yang customer kita nggak paham gitu. Artinya apa? Padahal sebenarnya mungkin kita ingin terlihat lebih keren atau terlihat lebih berwawasan ya, dengan menyampaikan bahasa-bahasa yang intelektual, bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak efektif. Karena apa? Karena mungkin customer Anda tidak mengerti maksudnya apa gitu, tidak paham dengan tema pembicaraan gitu ya. Oke, jadi hindari bahasa-bahasa yang orang kemungkinannya ada kemungkinan orang nggak bisa mengerti gitu. Oke. Persepsi yang berbeda, interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Jadi persepsinya harus sama dulu, jangan beda persepsi. Jadi misalnya kalau customer Anda ngebahas A, ya Anda harus A.
Misalnya Anda lagi ngebahas produk, tiba-tiba customer Anda ngebahas tentang jalan-jalan ya misalnya, Anda harus ngimbangin dulu, Anda harus ikutin dulu tentang temanya jalan-jalan. Agar apa? Agar customer Anda tidak merasa berbeda persepsi. Ya, ikutin dulu aja alurnya mau kemana, Anda tanggapin dulu, baru Anda balik lagi ke poin yang ingin Anda sampaikan. Itu adalah bentuk daripada strategi komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada emosi. Perasaan negatif seperti marah atau sedih yang dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Ya, jadi kalau misalnya customer Anda lagi marah, lagi sedih, lagi galau misalnya ya, lagi sedih karena omsetnya lagi turun misalnya, lagi galau karena salesnya nggak perform dan lain sebagainya, tentunya Anda harus menghindari itu dan Anda jangan paksakan untuk bisa komunikasi. Ya, jadi tunggu dulu sampai emosinya stabil, sampai emosinya, moodnya baik lagi dan bisa diajak komunikasi lagi. Oke, selanjutnya ada budaya. Perbedaan latar belakang budaya yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jangan pernah ngebahas tentang budaya, tentang kultur gitu ya, tentang tradisi ya, yang bisa menyebabkan ketersinggungan. Gitu, misalnya Anda suku A ya, Anda jangan pernah ngebahas tentang suku B yang intinya berbeda dengan Anda, atau tradisi Anda A maka Anda membahas tradisi B dan sebenarnya itu berseberangan atau Anda tidak sepaham dengan tradisi itu jangan pernah dibahas, karena customer tidak akan pernah suka kalau Anda ngebahas ke arah sana ya, yang sifatnya menyebabkan tersinggungan. Jadi hindari itu agar komunikasi Anda bisa efektif. Yang kelima, teknik komunikasi efektif. Menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Ya. Bahasa tubuh yang positif membantu memperkuat pesan. Jadi kalau misalnya Anda berbicara, Anda harus gunakan juga bahasa tubuh. Ya, penting sekali. Karena apa? Karena itu bisa meyakinkan orang dan bisa membuat orang percaya sama Anda. Bayangkan kalau misalnya Anda ngomong sedang lagi ngasih kejelasan tentang produk gitu ya, ada iya Pak, produknya gini, tapi Anda nggak ngerakin tubuh dan nggak ngasih gestur yang meyakinkan, tentunya orang jadi ragu dan orang tidak percaya dengan Anda. Anda berikan gestur yang meyakinkan, pasti ya, jadi orang pun akan percaya. Jadi bahasa tubuh sangat penting sekali untuk kita perhatikan dalam komunikasi yang efektif. Selanjutnya, memberi dan menerima umpan balik. Ya, penting untuk memastikan bahwa pesan dipahami dengan benar. Ya, jadi artinya tidak hanya audiens Anda atau target bicara Anda yang harus memberikan feedback, tapi Anda juga memberikan feedback balik. Contoh misalnya, customer Anda feedbacknya atau responnya nanya, masih terkait produk misalnya ya, nanyanya misalnya, oke Pak, harganya berapa? Saya ingin membeli, akan coba untuk order. Kita kasih harga, ya kan? Harganya sekian. Customer kita ngasih feedback lagi. Itu masih kemahalan misalnya. Itu masih kemahalan. Anda berikan feedback lagi. Memangnya Bapak saat ini dapat harga berapa? Dan kalau boleh tahu, berapa banyak kuantiti yang Bapak pakai atau Bapak butuhkan ya, yang Bapak perlukan dalam 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu depan. Jadi feedbacknya itu. Lalu customer pasti akan menjawab tentang harganya. Kalau meskipun dia nggak ngejawab tentang harga, dia pasti akan ngasih estimasi ordernya berapa per bulan atau per minggu. Oke? Itu penting kenapa? Karena itu buat untuk data Anda follow up di berikutnya gitu ya. Selanjutnya ada menyesuaikan gaya komunikasi. Menyesuaikan cara berkomunikasi dengan audiens. Jadi kalau misalnya Anda bicara, Anda misalnya membawa logat B ya, sedangkan customer Anda berlogat A, ya tentunya Anda harus mengimbangi logatnya dia. Jangan Anda memaksakan dengan logat Anda yang B. Tapi coba untuk ngikuti logat dia yang A. Gitu ya.
Jadi biar ada chemistry, biar ada rasa nyambungnya, maka sesuaikanlah dengan logat bicaranya, dengan gaya komunikasinya. Jangan berbeda. Selanjutnya, mengelola emosi. Mengendalikan emosi untuk menjaga agar komunikasi tetap produktif. Ya. Jadi kalau misalnya tadi customer Anda yang emosi, sekarang Anda yang harus menjaga emosi ya. Misalnya Anda disinggung tentang produk, tentang harga, tentang kualitas dan lain sebagainya. Meskipun Anda tahu itu menyinggung Anda, meskipun Anda tahu itu menyinggung harga Anda, meskipun misalnya Anda tahu itu menyebalkan buat Anda, ya, tapi Anda harus kelola emosi Anda. Anda harus terus tetap stabil dan tetap memberikan jawaban-jawaban yang efektif, tetap memberikan jawaban-jawaban yang baik. Ingat lagi, kembali lagi ke poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Jangan sampai rusak karena emosi Anda yang nggak stabil. Oke? Selanjutnya, menggunakan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan terbuka membantu untuk menggali informasi lebih dalam dan memastikan pemahaman. Jadi, menggunakan pertanyaan yang tepat. Jadi kayak tadi contoh, saya kasih contoh, dia nanya terkait harga, kita balik jawab tentang harga. Dia keberatan terkait harga, kita tanya balik tentang berapa banyak kuantiti yang dihasilkan, yang dia perlukan atau dia butuhkan dalam 1 bulan atau 1 minggu, dan harga berapa atau berapa harga yang didapatkan saat ini, gitu ya. Oke, itu adalah bentuk contoh daripada pertanyaan yang tepat. 6. Contoh situasi komunikasi efektif. Di tempat kerja contohnya, memberikan instruksi pada tim atau bernegosiasi dengan klien. Contoh, Anda punya tim sales Anda misalnya, Anda seorang supervisor atau Anda seorang manajer. Komunikasi itu sangat penting. Misalnya Anda tahu sales Anda bohong, Anda tahu tim Anda bohong, tapi Anda jangan semata-mata untuk menyampaikan kalau dia itu bohong. Ya, kita tahu dia lagi berkata tidak benar, tapi Anda pura-pura tidak benar, tidak pura-pura tidak tahu tentang itu. Karena yang Anda ketahui itu belum tentu terbukti. Karena yang dugaan Anda itu belum tentu benar-benar dilakukan. Itu hanya perspektif kita, hanya duga-dugaan kita saja. Jadi poinnya adalah jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau memberikan statement kepada tim Anda gitu ya. Jadi jangan dulu menduga atau mengejas bahwa dia seperti itu. Jangan. Tahan dulu aja, lihat dulu aja, biarkan nanti KPI atau Key Performance Indicator yang akan membuktikan. Dalam hubungan pribadi, penyampaian perasaan atau harapan pada pasangan. Nah ini. Jadi ngomongin komunikasi itu nggak hanya ngomongin Anda sama klien Anda ke bisnis Anda ke customer Anda dan lain sebagainya. Tidak, tapi kepada pasangan juga penting. Kan apa? Penyampaian perasaan kepada pasangan itu juga termasuk komunikasi yang efektif. Contoh misalnya Anda menyampaikan pesan, Anda tahu hari ini pasangan Anda sangat cantik misalnya. Terus Anda dengan tegasan mengatakan, Anda cantik sekali hari ini. Ya, hai, kamu cantik sekali hari ini. Itu tidak akan memberikan kesan yang mendalam. Itu tidak akan memberikan kesan yang berdampak sampai bisa mendistract pikiran dia. Enggak akan. Karena itu poinnya sangat to the point gitu ya. Dan cenderung membuat mereka ilfeel. Tapi kalau misalnya Anda kasih bumbu misalnya, aduh, kok hari ini gue semangat banget lihat lu, atau kok aku hari ini semangat banget lihat kamu, ya lebih semangat lagi untuk kerjanya. Kenapa? Karena hari ini kamu terlihat sangat cantik. Gak tahu kenapa hari ini saya ingat kamu sangat cantik sekali dan membuat saya lebih semangat. Nah, itu contoh kalimat atau komunikasi yang efektif yang membuat atau ngedistract pikirannya dia bahwa dia istimewa buat Anda. Dan bisa membuat dia ingat terus sama Anda. Dan di alam bawah sadarnya ngebuat atau mengapresiasi tanggapan Anda tentang dirinya. Itu. Ya, oke? Selanjutnya, dalam pendidikan, guru yang menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Nah, ini penting banget.
Jadi kalau tadi di awal-awal saya bahas tentang sales, tentang penawaran produk, tentang bisnis, terus yang tadi barusan saya jawab ngebahas tentang hubungan dengan Anda bicara dengan pasangan Anda, dan ini adalah pendidikan. Yes, guru sangat penting memiliki komunikasi yang efektif. Karena Anda harus benar-benar memahami karakteristik setiap siswa Anda. Anda harus benar-benar memahami psikologis daripada siswa Anda. Misalnya Anda punya 100 siswa, 100 orang yang Anda didik, maka Anda harus tahu 100 siswa itu karakter seperti apa. Mudah sekali. Karena apa? Dari 100 siswa yang Anda didik, tentu dari mereka memiliki karakter yang sama. Contoh misalnya si A memiliki karakter yang begini. Ya, misalnya rajin, misalnya si A memiliki karakter yang rajin. Maka ada karakter siswa yang sama karakternya, sama-sama rajin. Jadi dalam 100 misalnya ada 10 orang yang rajin. Pasti kayak gitu. Dan selanjutnya, siswa yang agak malas. Maka mungkin ada 20 siswa yang agak malas. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa klasifikasikan untuk memudahkan Anda dalam memahami karakteristik siswa Anda. Oke? Jadi saya tutup bahwa komunikasi efektif adalah pengolahan kalimat, pengolahan kata yang dapat Anda sampaikan kepada klien Anda atau kepada audiens Anda, ya, untuk audiens Anda lebih bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Dan buat audiens Anda mengerti dan paham. Dan buat audiens Anda mengapresiasi apa yang Anda utarakan, apa yang Anda pendapatkan. Jadi, kalimat atau komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang bisa dimengerti oleh klien, yang bisa dimengerti oleh audiens Anda, ya, bukan dimengerti oleh Anda, tapi bisa dimengerti oleh audiens Anda. Itu adalah komunikasi efektif. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya. Bye.